Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan dan kesempatan bagi kita untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa salat subuh ini merupakan salat yang menjadi penanda keimanan, antara keimanan dan kemunafikan seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat yang dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sehingga barang siapa yang dalam hatinya terdapat rasa berat ketika melaksanakan salat isya ataupun salat subuh, hendaknya dia berhati-hati, barangkali dalam hatinya ada sifat-sifat kemunafikan. Karena Nabi menjadikan tolak ukur di antara tolak ukur kemunafikan dan keimanan seseorang adalah mengerjakan salat isya dan salat subuh. Kemudian di pagi hari ini kita juga memulai kegiatan kita dengan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkumpul di majelis ilmu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan banyak sekali keutamaan bagi mereka orang-orang yang hadir dan duduk di majelis ilmu. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang orang-orang yang hadir di majelis ilmu, ulaikal qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang teman duduknya itu tidak akan pernah celaka. Jadi hadis ini menceritakan tentang dua orang yang datang ke masjid. Yang satu memang niatnya ingin thalabul ilmi, dan yang satu niatnya hanya sekedar duduk-duduk saja. Dia mampir ke masjid, di masjid ternyata ada pengajian, kemudian dia duduk-duduk sambil mendengarkan pengajian. Asalnya tidak ada niatan untuk ikut thalabul ilmi. Maka kemudian diceritakan bahwa malaikat melaporkan kegiatan orang yang pertama tadi, bahwa dia datang ke masjid dengan niatan untuk beribadah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Kemudian malaikat kemudian melaporkan orang yang kedua, orang yang datang ke masjid tidak berniat untuk ibadah, tidak berniat untuk thalabul ilmi, tetapi dia duduk dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaikal qaum la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang teman duduknya saja itu tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah celaka. Maka bagaimana dengan orang-orang yang hadir di majelis ilmu dengan tujuan benar-benar untuk menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita berdoa semoga hadirnya kita di masjid ini, menuntut ilmunya kita di majelis ini tidak hanya berlangsung hari ini saja, tetapi menjadi wirid harian kita, menjadi wirid rutin kita, sehingga pada akhirnya nanti kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang dalam keadaan beribadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia meninggal. Para ulama mengatakan mata 'ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi. Seseorang biasanya akan meninggal sesuai dengan kebiasaan rutin yang dia lakukan.
sehingga kemudian dia akan dibangkitkan dalam kondisi dia ketika hidup terakhir di alam dunia. Maka kita juga berharap ketika kita datang ke masjid, ketika kita menuntut ilmu di masjid, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nanti kelak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang dalam kondisi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Maka dikisahkan dulu pernah ada satu ulama namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini adalah sahibnya Abu Hanifah, salah satu sahabatnya Abu Hanifah sekaligus muridnya Abu Hanifah. Dikatakan pada waktu itu Abu Yusuf sedang sakit, kemudian dijenguk oleh muridnya yang namanya Ibrahim ibn Al-Harraj At-Taimi. Ibrahim ibn Al-Harraj At-Taimi pada waktu itu sedang menjenguk gurunya Abu Yusuf. Pada waktu itu Abu Yusuf sedang sakit dan sakit keras. Ya, sebagaimana orang yang sakit keras biasanya hanya tergeletak di ranjang. Ketika muridnya Ibrahim ini datang menemui gurunya yang sedang sakit, maka kemudian tiba-tiba sang guru Abu Yusuf bertanya kepada muridnya, "Ya Ibrahim, ayyuhuma afdal fi ramil jimar an yarmiyaha ar-rajulu rajilan aw raqiban?" Abu Yusuf yang sedang dalam kondisi sakit tahu dijenguk oleh muridnya. Tiba-tiba Abu Yusuf berbicara kepada muridnya, "Wahai Ibrahim, coba lebih utama mana orang lempar jumrah itu, dalam kondisi jalan kaki atau sambil naik kendaraan?" Coba jangan bayangkan orang dalam kondisi sakit keras masih sempat-sempatnya bertanya fikih kepada orang yang menjenguk. Maka kemudian Ibrahim menjawab, "Fakultu raqiban." Yang lebih utama orang lempar jumrah itu sambil naik kendaraan, wahai guru. Faqala akhta'ta. Maka Abu Yusuf yang sedang dalam kondisi sakit setelah bertanya tentang masalah fikih dijawab oleh muridnya, dia bilang, akhta'ta, kamu salah. Sudah kondisinya sakit, tanya fikih masih sempat-sempatnya nyalah ke muridnya. Maka kemudian Ibrahim berkata lagi, ya sudah kalau begitu masyian, berarti yang lebih utama jalan kaki, wahai guru. Abu Yusuf bilang lagi, qala akhta'ta, salah, masih salah. Maka kemudian Ibrahim mengatakan, qul fiha radhiyallahu anka. Ya sudah kalau begitu guru, tolong berikan jawaban kepada saya, semoga Allah meridaimu. Maka Abu Yusuf mengatakan, amma ma yaqifu inda du'a indahu lid-du'a fal afdalu an yarmiyahu rajilan. Barang siapa yang ingin lempar jumrah kemudian setelah itu berdoa, maka lebih utama bagi dia lempar jumrah dalam keadaan jalan kaki. Wa amma ma kana la yaqifu indahu fal afdalu an yarmiyahu raqiban. Tapi barang siapa yang ingin lempar jumrah kemudian setelah itu dia langsung pindah ke jumrah yang lain tanpa berdoa, maka lebih utama baginya untuk naik kendaraan. Thumma kumtu min indihi fama balagtu baba darihi hatta sami'tu surraha alaihi wa idha huwa qad mata rahimahullahu ta'ala. Setelah saya menjenguk guru saya, diberikan pertanyaan fikih, kemudian disalahkan dan diberikan jawaban yang benar, maka kemudian saya pamit pulang. Sebelum sampai di ambang pintunya, di pintu rumahnya, saya mendengar jeritan dari keluarganya, ternyata Abu Yusuf sudah meninggal. Abu Yusuf ini hidupnya penuh dengan kesibukan terhadap ilmu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkannya sedang dalam kesibukannya mengajarkan ilmu. Kita lihat bagaimana Allah mewafatkan seseorang sesuai dengan kesibukan yang dia lakukan ketika dia hidup di dunia. Maka kita memohon kepada Allah dengan kesibukan-kesibukan baik kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga mewafatkan kita sedang dalam rangka berbuat kebaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kondisi yang dingin pagi hari ini dan dalam kondisi yang berbahagia pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama, dan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah hukum-hukum seputar masjid. Ini penting kita pelajari. Kenapa? Karena mau tidak mau setiap hari kita bersinggungan dengan yang namanya masjid, dan saya yakin panjenengan sedaya sudah paham tentang masalah masjid. Tetapi barangkali ada di antara kita
dalam satu atau dua hal yang mungkin tidak pas di dalam muamalahnya berkaitan tentang masjid, insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan harapan kita tahu bagaimana hukum-hukum seputar masjid. Kemudian ketika kita masuk ke masjid, ketika kita berada di masjid, kita tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, sebelum kita membahas tentang hukum-hukum seputar masjid, yang harus kita ketahui pertama adalah tentang keutamaan masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid ini bukan hanya sebatas bangunan, bukan hanya sebatas tempat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid ini sebagai tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini menjadi mulia pertama karena masjid adalah tempat milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Artinya, karena masjid-masjid ini diperuntukkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh kemuliaan masjid ini dinodai dengan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu dipahami bahwa syirik, sebagian orang menganggap bahwa syirik itu tidak menyembah Allah. Tidak. Syirik itu ketika seseorang menyembah Allah, tetapi di sisi lain dia juga menyembah kepada selain Allah. Itu yang disebut dengan kesyirikan. Mungkin bisa jadi pelaku kesyirikan itu dia sholat di masjid, dia beribadah di masjid, tetapi di lain waktu dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, selain masjid ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid juga adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha." Kalau ditanya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasar-pasarnya. Nah, berarti jual beli di pasar haram. Enggak. Ya. Maksud kenapa pasar ini menjadi tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para ulama menjelaskan kenapa? Karena pada umumnya di pasar banyak hal-hal yang menyimpang dari syariat. Contoh, banyak kedustaan di pasar. Ya. Ya. Termasuk mal. Ya. Banyak kedustaan di pasar. Ya. Kalau jenengan tidak percaya, banyak pedagang-pedagang yang dusta di pasar. Ini kalau nggak sama jenengan ini nggak segini Pak harganya. Padahal sama orang lain juga sama harganya segitu. Ya. Jadi banyak kedustaan-kedustaan, mulai dari yang paling kecil sampai kedustaan yang paling besar. Bukan berarti hadis ini menunjukkan bahwa bekerja di pasar itu haram, tidak. Tetapi karena di pasar itu banyak sekali muamalah-muamalah yang menyimpang dari syariat, sehingga pasar itu menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita belajar doa keluar dan masuk pasar agar kita dihindarkan dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, di antara keutamaan masjid adalah bahwa barang siapa yang membangun masjid, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man bana masjidan qala Bukairun hasibtu annahu qala yanbaghi bihi wajhallahi banallahu lahu mithlahu fil jannah." Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ambisi-ambisi duniawi, ingin disebut sebagai dermawan, ingin disebut sebagai orang kaya, ingin disebut sebagai orang saleh, dia hanya membangun masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hadiah bagi dia di surga, yaitu dia akan dibangunkan rumah untuknya di surga. Dan jangan dibayangkan rumah di surga itu sama seperti rumah di dunia. Yang pasti apa-apa yang ada di surga kondisinya jauh lebih baik dan lebih sempurna dari apa yang kita dapat di dunia, walaupun namanya sama. Sering kita dengar dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa di surga itu ada anggur.
Apakah kemudian anggur di surga sama seperti anggur di dunia? Sama atau beda? Beda, walaupun namanya sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di surga itu ada sungai. Apakah sungai di surga sama seperti sungai di dunia? Jelas beda. Allah menyebutkan di surga, Rasulullah SAW juga menyebutkan di surga ada wanita-wanita untuk penghuni surga. Apakah wanita di surga sama seperti wanita di dunia? Sama atau beda, Pak? Beda, kata bapak-bapak. Tapi jelas beda. Nah, wanita-wanita di surga kondisinya beda seperti wanita-wanita di dunia. Rumah yang ada di surga itu juga berbeda dengan rumah yang ada di dunia. Kondisinya lebih sempurna, lebih baik, lebih indah, dan lebih daripada apa yang ada di dunia walaupun namanya sama. Kemudian di antara pahala atau keutamaan seseorang atau keutamaan masjid, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi mereka orang-orang yang senantiasa berkumpul di masjid di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Barang siapa yang berkumpul di masjid, dia membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rasa sakinah, rasa ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan melingkupinya dengan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, kemudian mereka akan mendapatkan naungan dari para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di sisinya. Hadis ini cukup, lebih dari cukup bagi kita untuk senantiasa hadir di masjid. Karena barang siapa yang hadir di masjid, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadanya rasa ketenangan. Tidak ada dari kita yang hadir di masjid kecuali dia akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat paling nyaman, paling tenang adalah masjid. Jadi kalau jenengan sudah sumpek dengan kehidupan dunia, dengan sudah sumpek dengan kesibukan pekerjaan, dengan sumpek dengan berbagai macam masalah, hadir ke majelis ilmu yang ada di masjid. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ketenangan. Nah, baik. Ini diantara keutamaan masjid, bahwa masjid itu milik Allah. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian barang siapa yang membangun masjid, dia akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Dan barang siapa yang berkumpul di masjid membaca Al-Qur'ankah atau untuk mengaji, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ketenangan, rahmat, dilingkupi oleh malaikat, dan nama-namanya akan disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan. Kita sering mendengar istilah masjid, ada juga musholla. Apa perbedaan antara masjid dan musholla? Kalau ini masjid atau musholla? Masjid. Tapi tadi saya lewat sana, itu ada musholla. Bangunannya mungkin sama, tapi yang satu disebut masjid, satu disebut musholla. Terus apa perbedaan antara masjid dengan musholla? Kenapa? Diniatkan, maksudnya? Ketika membangun diniatkan untuk masjid dan musholla. Ini perkara niat ya. Baik. Ada lagi? Apa perbedaan masjid dengan musholla? Peruntukannya. Tidak digunakan untuk sholat Jumat. Tayyib. Ada yang mengatakan bahwa kalau masjid itu untuk sholat Jumat, musholla tidak untuk sholat Jumat. Tayyib. Ada lagi yang ingin menyebutkan apa perbedaan antara masjid dengan musholla? Umumnya orang akan menjawab kalau masjid itu besar, kalau musholla kecil. Tapi ada yang kecil-kecil disebut sebagai apa? Masjid. Nah, terus apa perbedaan antara masjid dan musholla? Ringkasnya, masjid dan musholla memiliki beberapa perbedaan, bukan berdasarkan ukuran besar dan kecilnya. Yang pertama, dari status tempat, masjid adalah tempat permanen yang dibangun
dengan tujuan untuk dilaksanakan sholat 5 waktu di situ. Masjid adalah bangunan yang sifatnya permanen, artinya memang dia itu dibangun tidak bisa dipindah-pindah, tidak bisa beralih fungsi, dan tujuan utama pembangunannya adalah untuk sholat 5 waktu. Sementara musola adalah satu tempat yang umumnya adalah bagian dari tempat yang lain yang bisa digunakan untuk sholat. Contoh, di mall itu ada tempat khusus untuk sholat. Maka kita katakan tempat khusus untuk sholat yang ada di mall itu disebut sebagai masjid atau musola? Musola. Karena memang secara asal itu bagian dari mall sebagai pusat perbelanjaan, tapi kemudian disediakan tempat untuk sholat, dan ada kemungkinan tempat itu bisa beralih fungsi. Mungkin bisa tempat transit kah, bisa tempat istirahat, atau mungkin dipindah atau di waktu-waktu tertentu karena mungkin saking membeludaknya pengunjung kemudian musolanya ditiadakan. Ada kemungkinan bisa seperti itu. Tapi kalau masjid bangunannya permanen, tidak bisa dirubah-rubah fungsinya, dan memang dia dibangun tujuannya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Maka setiap bangunan yang dibangun, entah itu besar atau kecil, yang digunakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, apalagi rutin ada jamaahnya 5 waktu, dia disebut masjid, walaupun ukurannya kecil, walaupun embel-embel di depannya musola. Satu. Yang kedua, status kepemilikan. Masjid sudah pasti wakaf. Nah, masjid itu statusnya wakaf, dan karena wakaf dia tidak boleh diperjualbelikan. Nah, tidak ada sejarahnya di Pacitan ini dijual masjid. Tidak ada, karena memang statusnya apa? Wakaf. Sementara musola belum tentu wakaf, dan bisa jadi musola itu milik pribadi atau berada di bangunan milik pribadi yang bisa diperjualbelikan oleh pemiliknya. Misal di mall tadi ada musola. Kalau mallnya dijual, musolanya terjual atau tidak? Terjual. Nah, musolanya juga ikut terjual. Maka statusnya sebagai musola. Atau misal bandara, kan? Di bandara ada tempat khusus untuk sholat. Nah, dan itu merupakan bagian dari bangunan bandara, maka itu disebut sebagai musola dan lain sebagainya. Kemudian dari segi penggunaan, umumnya masjid itu digunakan oleh kaum muslimin secara keseluruhan, sementara musola itu hanya digunakan terbatas pada orang-orang tertentu. Misal dalam satu kantor itu ada tempat sholat khusus pegawai, maka status tempat sholat khusus pegawai itu disebut sebagai masjid atau musola? Musola. Jadi untuk membedakan masjid dan musola, jangan lihat status tempatnya. Yang kedua, status kepemilikannya. Yang ketiga, tujuan penggunaannya. Kalau dia itu tempat yang dibangun permanen khusus untuk sholat 5 waktu, apalagi statusnya wakaf dan boleh digunakan oleh semua kaum muslimin yang berada di situ, maka statusnya bukan lagi sebagai musola, tetapi apa? Masjid. Lebih luas lagi, musola ini adalah setiap tempat yang bisa digunakan untuk sholat. Maka ketika kita membahas tentang sholat id, ada hadis yang mengatakan bahwa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan sholat id, beliau mengerjakannya di mana? Di musola. Maksudnya musola itu apa? Lapangan tanah luas yang digunakan sebagai tempat sholat. Yang mana tanah luas, lapangan itu asalnya tidak dibangun atau tidak disiapkan untuk sholat, tetapi bisa digunakan untuk apa? Sholat. Sampai sini paham gak? Perbedaan antara musola dengan masjid. Jadi kalau begitu, banyak di antara musola di tempat kita statusnya bukan musola tetapi masjid. Baik. Kemudian kita juga sering mendapati istilah ada masjid jami'. Ya kan? Biasanya ada masjid jami' apa gitu. Tapi ada juga yang hanya sebatas masjid apa gitu. Lalu apa perbedaannya antara masjid dengan masjid
jami', ada embel-embel jami'nya di belakang. Perbedaannya pertama, dari segi ukuran, masjid jami' itu lebih besar, lebih luas, lebih banyak menampung jamaah. Sementara masjid itu ukurannya lebih kecil daripada masjid jami', kapasitasnya pun terbatas. Yang kedua, secara fungsi, umumnya masjid hanya dipakai untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi kalau masjid jami' dilaksanakan di dalamnya juga sholat Jumat, maka masjid Baitus Salam di sini dilaksanakan sholat Jumat apa buatan di sini, maka statusnya adalah masjid jami'. Kemudian kesimpulannya adalah setiap jami' adalah masjid, tetapi belum tentu setiap masjid itu adalah jami'. Gitu. Jadi kita pahami istilah yang pertama tadi masjid dengan musola, yang kedua masjid dengan masjid jami'. Yang kedua ini sebenarnya tidak terlalu masalah ya. Ada sebagian ulama mengatakan kalau sholat Jumat itu harus di masjid jami'. Tidak. Yang lebih sahih adalah pendapat yang mengatakan walaupun itu hanya sebatas masjid, itu boleh dilaksanakan di dalamnya sholat Jumat. Tetapi umumnya sholat Jumat di zaman dahulu dilaksanakan di masjid jami'. Kenapa? Karena kapasitas jamaahnya yang lebih banyak. Baik. Bagian kedua, hukum-hukum seputar masjid. Hal-hal yang kita harus ketahui berkaitan dengan masalah masjid. Yang pertama, bagi seseorang yang ingin masuk masjid, maka diharuskan baginya dalam kondisi bersuci sebelum masuk masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya fariidatan min faraidillahi, kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju masjid di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka satu langkah akan menghapus kesalahan dan langkah yang lain akan meninggikan derajatnya. Kemudian para ulama mengatakan barang siapa yang ingin ke masjid untuk melaksanakan salat fardu, maka yang lebih baik baginya adalah melaksanakan wudu di rumah, bukan di masjid. Kenapa? Karena penghapusan dosa dan pengangkatan derajat berhubungan dengan kondisi seorang ketika sudah berwudu. Jadi kalau dia berwudu di rumah, maka setiap langkah keluar dari rumah menuju masjid terhitung satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah menaikkan derajat. Tapi kalau dia baru wudu di masjid, maka langkahnya terbatas. Yang akan terhitung adalah langkah dari tempat wudu ke masjid. Jadi disunahkan bagi jenengan yang ingin berangkat ke masjid untuk sholat fardu kah atau lain sebagainya, maka berwudu di rumah, sehingga setiap langkah kita di jalan akan menghapuskan dosa dan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, berdoa ketika masuk dan keluar masjid. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau mengajarkan sebuah doa, Bismillah wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Atau kalau ingin yang lebih simpel, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dengan tadi ketika masuk masjid berdoa atau tidak? Berdoa. Berdoanya apa? Bismillah. Yang paling simpel. Kaki kanan atau kaki kiri dulu? Kaki kanan. Kemudian ketika keluar masjid, Rasul juga mengajarkan doa kepada kita, Bismillah wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Atau sebagian riwayat mengatakan Allahumma gfirli dhunubi abwaba min fadlik. Nah, hanya perbedaan di belakangnya saja. Kalau tadi waftahli abwaba rahmatik, kalau keluar waftahli abwaba fadlik. Dan keluar masjid menggunakan kaki kiri. Nah, jangan terbalik. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Dan ini perkara-perkara yang sepele yang kadang banyak dilupakan oleh seseorang ketika masuk dan keluar masjid. Yang ketiga,
Disunahkan bagi seseorang ketika masuk ke masjid memakai pakaian yang menutup aurat dan sopan. Nah, disunahkan pula pakaian yang terbaik untuk masuk ke masjid. Menutup aurat itu wajib. Adapun menggunakan pakaian terbaik hukumnya sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang terbaik, yang paling indah ketika memasuki masjid. Nah, ada sebagian di antara kita ketika hadir di undangan, hadir di pertemuan-pertemuan, kita menyiapkan pakaian-pakaian terbaik kita. Kita menyiapkan pakaian-pakaian paling bagus kita. Tetapi ketika berjumpa dengan Allah, sowan ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan pakaian ala kadarnya. Ya. Ketika sholat kan, datang ke masjid pakai kaos partai. Ya. Ada tulisannya di belakang. Di bagian belakang ketika sholat Allahu Akbar, lihat ke depan, coblos nomor 1. Ya. Ya, banyak di antara kita yang ketika masuk ke masjid itu datang ke masjid memakai pakaian ala kadarnya, tetapi ketika bertemu dengan sesama manusia kita menggunakan pakaian terbaik kita. Ya, bukan berarti kalau ketemu manusia juga harus pakai pakaian yang jelek, enggak. Tetapi kalau bertemu manusia saja kita menggunakan pakaian yang terbaik, menyiapkan penampilan kita, apalagi ketika kita sowan ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita berusaha, ya minimal kalau tidak terbaik, kita menggunakan pakaian-pakaian yang rapi, yang sopan, yang pantas. Sebagaimana umumnya orang datang ke masjid pakai pakaian yang baik. Yang keempat, menghindari bau tidak sedap saat ke masjid. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi al-baqlati ats-tsawmi wa qala marratan man akala al-basala wath-thawma wal-qurratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza minhu banu Adam." Barang siapa yang memakan barang ini, maksudnya adalah bawang putih. Di dalam riwayat lain, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, kurros, ataupun makanan-makanan sejenisnya yang menimbulkan bau tidak sedap, nah, maka janganlah mendekati musola kami, tempat sholat kami, masjid kami. Nah, kenapa? Karena selain itu mengganggu manusia, itu ternyata juga mengganggu malaikat. Dan kita yakini majelis-majelis kebaikan dihadiri oleh malaikat. Maka ketika kita tidak mengganggu manusia, jangan juga kita mengganggu malaikat. Rasul sendiri yang mengatakan bahwa malaikat itu terganggu dengan bau mulut kita. Maka ketika ke masjid sebisa mungkin hindari makan makanan yang berbau. Kalaupun kita makan makanan yang berbau, hendaknya sebelum ke masjid ya dibersihkan mulutnya, ya minimal sikat gigi. Ya. Bahkan saya pernah ke beberapa masjid itu, ada sebagian orang-orang yang di masjid itu mereka merokok di masjid. Ya. Kita tidak bicara tentang hukum merokoknya, tapi kita semua sepakat bahwa membawa bau-bauan yang tidak enak ke masjid itu tidak boleh. Nah, ini ada satu masjid yang di emperan masjidnya itu sudah disediakan asbak. Saya bilang ke teman saya, ini ternyata masjidnya ahlul hisab warroqyah. Ya. Karena ternyata di emperan masjidnya sudah disediakan apa? Asbak. Terbatas hanya pada bawang merah, bawang putih. Yang penting sesuatu itu menimbulkan bau dan baunya bisa mengganggu sesama manusia, maka kita tidak boleh masuk ke masjid dalam kondisi berbau. Yang kelima, hal-hal yang berkaitan tentang masjid yang kelima adalah salat tahiyatul masjid. Disunnahkan bagi seseorang sebelum dia duduk di masjid melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Barang siapa masuk masjid, janganlah dia duduk sebelum dia melaksanakan salat 2 rakaat.
Terus bagaimana kalau sudah terlanjur duduk? Sebagian ulama mengatakan boleh baginya untuk juga sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu apa? Dari kata tahiyah, artinya penghormatan. Baik. Jadi sangat disunahkan bagi kita ketika masuk masjid, disunahkan bagi kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sekalipun pada waktu itu kondisi sholat Jumat dan khatib sedang khutbah Jumat. Pernah salah seorang sahabat datang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah Jumat, kemudian dia langsung duduk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegur sahabat tersebut dan memerintahkannya untuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang keenam, sering kali timbul pertanyaan, boleh atau tidak makan dan minum di masjid? Apa jawabannya? Boleh, tidak masalah. Ya buktinya jenengan ngopi juga di masjid. Kalau nggak boleh, panitia nggak nyediakan kopi kalau begitu. Boleh tidak makan dan minum di masjid? Boleh. Nah, boleh, tidak masalah. Ya. Disebutkan dari Abdullah bin Kharis Al-Jaz'i Az-Zubaydi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid al-khubza wal lahma. Bahkan para sahabat itu di masjid mereka bukan hanya sekedar ngopi, makan snack, enggak, bahkan mereka makan roti dan makan daging. Mereka makan makanan berat di dalam masjid. Dan ini tidak masalah ya, tidak masalah. Tidak ada larangan yang melarang seseorang untuk makan-makan di masjid. Ya dengan catatan tetap menjaga kebersihan masjid. Tetapi secara asal boleh seseorang makan di dalam masjid. Ada sebagian pengurus masjid itu mereka mengatakan di depan masjid ada tulisan dilarang makan dan minum di dalam masjid. Ya mungkin tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan masjid, tetapi bukan berarti terlarang untuk makan dan minum di dalam masjid atau hukumnya haram makan dan minum dalam masjid. Enggak. Boleh ya. Cuman terkadang sebagian pengurus masjid menghindari dari rontokan makanan atau sisa-sisa makanan yang bisa menimbulkan kotoran di dalam masjid. Tapi ini juga tetap perlu diluruskan bahwa secara asal boleh makan dan minum di dalam masjid. Ada juga boleh tidak tidur di dalam masjid? Boleh. Ada pengurus masjid juga tulisan dilarang tidur di dalam masjid. Ya sekali lagi itu bukan berarti tidak boleh, maksudnya haram secara syariat, enggak. Secara syariat boleh, tidak masalah. Nah, cuman terkadang ada beberapa orang yang tidur di dalam masjid, mereka kurang peka dengan kondisi di sekitarnya, dan bisa jadi pengurus masjid melarang orang tidur di dalam masjid karena pernah ada orang yang boleh tidur di dalam masjid, tetapi terjadi satu kejadian yang tidak mengenakan. Nah, tetapi secara asal masjid boleh dijadikan sebagai tempat tidur dan tidak masalah. Dikatakan Nafi ini budaknya Ibnu Umar. Dikatakan annahu kana yanamu wa huwa syabun azbun la ahlalahu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa Ibnu Umar ketika masih masa muda, belum beristri, belum berkeluarga, Ibnu Umar itu tidur, bahkan tidurnya di dalam Masjid Nabawi, di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa secara asal boleh tidur di dalam masjid, tidak masalah tidur di dalam masjid. Nah, walaupun mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan, dan seandainya pun ketika diterapkan boleh tidur di dalam masjid, tetapi ternyata jamaah tidak peka, malah kemudian masjidnya menjadi kotor, menjadi berantakan, tidak beraturan, bahkan terkadang mengganggu tempat sholat, maka boleh bagi pengurus masjid memberikan aturan-aturan tertentu. Ya, misal boleh tidur hanya sebatas di emperan masjid, di dalam tidak boleh. Ya, kadang ada jamaah itu yang ketika diperbolehkan tidur di dalam masjid, mereka kebablasan. Ya, ada AC-nya dinyalakan semua, ada kipas anginnya dinyalakan semua. Nah, setelah selesai tidak dimatikan. Ya, akhirnya apa? Pengurus masjid yang mendapat masalah nanti. Tapi kembali lagi, secara asal boleh bagi seseorang untuk tidur di dalam masjid. Yang ke-8,
Yang juga termasuk masalah, boleh tidak membawa anak-anak ke masjid? Saya pernah dapati ada sebagian pengurus masjid itu yang terlalu mutasyaddid, yang terlalu keras kepada anak-anak yang ada di masjid. Ya mungkin niatnya baik, ya. Dan biasanya anak-anak itu berisik dalam masjid. Kemudian kalau ada anak-anak lari-lari langsung dibentak. Akhirnya besoknya masjidnya sepi dari anak-anak. Ini perlu dipahami agar kita tidak salah mengambil sikap berkaitan tentang anak-anak yang hadir di masjid. Kalau kita bertanya secara asal, boleh tidak membawa anak-anak ke masjid? Maka jawabannya boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, beliau sambil menggendong Umamah bintu Al-As, putri dari Zainab, putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cucunya Nabi. Cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh dibawa, bahkan digendong ketika sholat. Tapi perlu diketahui, anak-anak yang seperti apa yang boleh dibawa ke masjid? Perlu perincian dan perlu pemahaman. Yang pertama, bahwa kebolehan membawa anak-anak ke masjid ini tidak berlaku bagi anak-anak yang pertama, belum bisa diatur dan belum bisa dipahamkan. Kita tidak menafikan bahwa ada anak-anak yang ketika di masjid dia membuat gaduh dan mengganggu orang yang sedang beribadah. Maka kalau anak-anak seperti itu, dan biasanya anak-anak seperti itu usia-usia belum bisa diatur, maka yang lebih baik adalah dia tidak diajak ke masjid, karena bisa menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Kemudian juga tidak boleh membawa anak-anak yang mereka biasa melakukan al-abas. Mereka biasa bermain-main ketika sholat. Ketika sholat mereka mengganggu temannya atau ngusili temannya, ya, biasanya ngambil peci temannya atau dorong-dorong temannya sehingga mengganggu orang lain. Maka anak-anak seperti ini juga tidak diperbolehkan untuk ke masjid. Kemudian juga tidak boleh membawa anak-anak yang bisa menimbulkan taswis, kebisingan, kegaduhan di masjid, karena masjid bukan tempat untuk berbuat gaduh. Kemudian dianjurkan pula juga tidak membawa anak yang masih terlalu kecil ke masjid, karena anak kecil ini rawan, pertama rawan hilang, yang kedua dia rawan menimbulkan kegaduhan di masjid. Misal bayi dibawa ke masjid, kemudian ibunya sholat, biasanya apa? Nangis, dan nangis itu bisa mengganggu jamaah yang lain, juga bisa membuyarkan konsentrasi imam. Ya. Ketika anaknya nangis, dan kadang ketika anaknya nangis ada beberapa orang itu yang tidak paham bahwa ketika sholat boleh menggendong sambil menggendong anak. Akhirnya anaknya nangis dibiarkan saja, nangis mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Ibunya sholat, anaknya nangis, jamaah yang lain terganggu. Maka anak-anak yang memiliki sifat-sifat seperti ini sangat dianjurkan untuk tidak diajak atau tidak dibawa ke masjid. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa jika anak-anak berteriak-teriak di masjid atau membuat gaduh di masjid, maka tidak halal, tidak boleh bagi walinya, bagi orang tuanya untuk membawa mereka ke masjid. Dan kalau terpaksa atau kalau memang nekat dibawa ke masjid, maka boleh orang-orang seperti ini diusir dari masjid. Dan hendaknya anak-anak itu sebelum mereka siap untuk dibawa ke masjid, mereka diserahkan kepada ibunya untuk diajari sholat terlebih dahulu di rumah. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kadang ada orang-orang yang bawa anak-anak ke masjid, anak-anaknya buat gaduh di masjid. Kemudian ditegurlah orang tua tersebut. Alasannya apa? Ya ini kan untuk latihan anak sholat. Nah kita katakan latihan anak sholat pertama kali itu bukan di masjid, tapi di rumah bersama orang tuanya. Karena ini salah satu tugas orang tua, mengajarkan ibadah kepada anak-anak mereka. Ya, termasuk juga dilarang membuat gaduh di masjid. Kalau tadi anak-anak, terkadang ada orang-orang dewasa, orang-orang tua yang juga membuat gaduh di masjid. Nabi SAW pernah beriktikaf, kemudian
Nabi mendengar para sahabat mengeraskan bacaan Al-Quran mereka. Bayangkan, yang dikeraskan itu bukan obrolan, bukan nyanyian, tetapi bacaan Al-Quran. Fakashafa sitra, maka Nabi membuka tirai pembatas. Jadi Nabi itu kalau iktikaf itu pakai tirai, pakai pembatas. Wa qala ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ati aw qala fis shalah. Karena Nabi mengatakan, bukankah kalian sedang bermunajat kepada Allah, maka jangan sampai salah seorang di antara kalian mengganggu yang lain atau mengeraskan suaranya sehingga dapat membuat gaduh yang lain. Bayangkan, ini bacaan apa? Al-Quran. Ketika tidak pas, terlalu keras, bisa menjadi gangguan untuk orang lain. Ini Al-Quran. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana orang-orang yang membuat kegaduhan di dalam masjid? Mereka memukul alat-alat musik di dalam masjid. Mereka bahkan sebagian orang melakukan konser musik di dalam masjid. Maka bagaimana hukumnya? Kalau mengeraskan bacaan Al-Quran saja tidak boleh, maka bagaimana dengan membuat kegaduhan di masjid dengan alat-alat musik? Berikutnya, berkaitan dengan masjid, tidak boleh berbicara kotor di masjid. Nah, dan yang sangat miris kita lihat sekarang adalah, bahkan yang bicara kotor di masjid itu bukan orang-orang jahat, bukan ahlu maksiat, tapi mereka dengan embel-embel pengajian yang dilakukan di dalam masjid, kemudian mereka melakukan kata-kata kotor, membicarakan perkataan-perkataan yang kotor, membahas perkara-perkara yang jorok, perkara-perkara yang saru, mereka bawa ke dalam masjid. Nah, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, laisal mu'minu bitta'an walal li'an walal fahishi walal badi. Orang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan berkata kotor. Dan ini berlaku tidak hanya di dalam masjid, tetapi juga di luar masjid. Jangan kira tidak boleh berbicara kotor di dalam masjid, tapi boleh bicara kotor di luar masjid. Tidak. Kalau di luar masjid kita dilarang untuk berbicara kotor, berkata-kata yang keji, maka terlebih lagi di dalam masjid. Nah, ada sebagian orang yang salah memahami hadis ini. Nah, di dalam masjid, di tempat-tempat yang baik tidak boleh mengatakan perkataan kotor. Tetapi kalau di luar masjid boleh mengatakan perkataan kotor. Tidak, tetap tidak boleh kita mengatakan perkataan kotor. Karena itu menjadi ciri khas seorang muslim. Seorang muslim, seorang mukmin, lisannya penuh dengan kebaikan. Tidak pernah dia berkata perkataan yang kotor, yang buruk. Apalagi sampai mengarah kepada hal-hal yang memancing syahwat. Yang ke-11, di antara hukum-hukum seputar masjid adalah dilarang menghias masjid berlebihan. Nah, masjid ini bukan galeri seni, tapi tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilarang menghias masjid berlebih-lebihan. Nabi SAW sudah memperingatkan kepada kita, idza zawwaqtum masajidakum wa hallaitum masahifakum faddamaru alaikum. Ketika kalian sudah mulai memperindah masjid-masjid kalian dan menghiasi mushaf-mushaf kalian, maka kehancuran telah menimpa kalian. Dari ayat lain Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan ditegakkan hari kiamat sampai manusia berlomba-lomba dalam memperindah masjid. Kita lihat beberapa masjid sibuk diperindah, tetapi lupa terhadap fungsinya sebagai tempat untuk beribadah. Bahkan mirisnya, ada sebagian masjid yang dengan tujuan untuk memperindah, mempercantik masjid diberikan ornamen-ornamen, bahkan sampai biaya pembangunannya membengkak, sampai harus hutang ke toko bangunan. Kenapa? Karena ini kurang, ini pelengkungnya kurang mas, ini kurang kaligrafinya. Kita katakan bahwa masjid itu tempat untuk beribadah. Maka ketika tempat itu dibangun bisa cukup dan nyaman digunakan sebagai tempat ibadah, maka itu sudah cukup. Dan bahkan melebih-lebihkan, memperindah terlalu bagus, dihiasi dengan hiasan-hiasan yang berlebihan, itu akan memalingkan tujuan dari masjid tersebut. Ada beberapa masjid yang kubahnya dilapisi dengan emas. Apa tujuannya? Ya, apakah kalau sholat di masjid yang berlapis emas kemudian pahalanya berlipat ganda? Tidak. Ya. Bahkan itu jatuh kepada tabdzir, kepada membuang-buang harta. Bayangkan kalau emas yang ada di kubah itu diambil,
kemudian disedekahkan kepada fakir miskin, lebih besar mana maslahatnya? Lebih besar ketika disedekahkan. Adapun emas yang ada di Kubah itu hanya sebatas hiasan, dan akhirnya masjid tidak lagi menjadi tempat ibadah tetapi menjadi objek wisata. Kalian tahu kalau di Solo itu ada masjid Syekh Zaid. Orang ke masjid Syekh Zaid ngapain? Foto-foto. Bahkan masuk masjid saja ditarii parkirnya. Saya pernah ke sana sholat maghrib, kalau tidak waktu sholat maghrib, masuk ke halaman masjid, biasanya kita taruh motor itu biasa, itu ada tukang parkir. Waliyadzubillah. Masjid-masjid sekarang menjadi tempat wisata. Manusia dilalaikan menjadikan masjid sebagai tempat ibadah, kemudian menjadikannya sebagai tempat wisata. Salah satunya adalah ketika masjid dibangun dihiasi secara berlebihan. Yang ke-12, berkaitan tentang masjid, masjid bukan tempat jual beli. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Kalau kalian melihat ada orang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, maka katakan kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Termasuk juga tidak ada keberkahan pada jual beli yang dilakukan di dalam masjid. Termasuk juga di area yang masih termasuk bangunan dari masjid tersebut. Tidak boleh dilakukan jual beli di dalamnya. Dan jadi pertanyaan kemudian, mana batas-batas tempat yang bisa disebut sebagai masjid? Para ulama berbeda pendapat, tapi setidaknya ada dua pendapat yang bisa kita jadikan acuan. Kalau masjid itu punya pagar di halamannya, maka yang di dalam pagar itu termasuk masjid dan berlaku pula hukum masjid di dalamnya. Tapi kalau masjid itu tidak ada pagarnya, maka batasnya adalah bangunan lain ataupun jalan raya. Masjid ini punya pagar atau tidak? Tidak punya ya, di luar ya. Ya, maka batasnya adalah jalan atau bangunan tembok rumah tetangga. Maka tidak boleh jualan di emperan halaman masjid ini, ataupun di sebelah sananya tidak boleh. Ya, termasuk juga promosi, termasuk juga belanja online. Ya, mungkin tidak ada serah terima uang, tetapi ternyata check out di dalam masjid. Ya, itu juga termasuk apa? Jual beli. Ya. Jadi jual beli dalam bentuk apapun, produk apapun tidak boleh dilakukan di dalam masjid ataupun lingkungan yang masih termasuk bagian dari masjid, entah itu secara langsung ataupun secara online. Ya. Promosi umroh, sebagian ulama mengatakan juga tidak boleh. Ya, nyeles juga tidak boleh. Nah, baik. Yang ke-13, dilarang juga mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjidi falyakul la raddaha Allahu 'alaika fa innal masajida lam tuban li hadza." Barang siapa yang mendengar orang mengumumkan barang hilang di masjid, maka katakanlah kepada dia, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan barang. Kenapa? Karena memang secara asal masjid tidak dibangun untuk pengumuman barang hilang. Dan para ulama mengatakan ini berlaku baik itu pengumuman secara lisan ataupun secara tulisan. Maka kalau ingin mengumumkan barang hilang, jangan di dalam masjid, tapi keluar dari lingkungan masjid baru diumumkan. Nah, yang ke-14, sering kita dapati orang-orang mengumumkan kematian lewat toa-toa masjid. Boleh atau tidak seperti itu? Dikatakan Imam Malik pernah ditanya tentang hukum mengumumkan kematian di pintu-pintu masjid. Maka kata beliau tidak menyukai perkara tersebut. Dikatakan pula, berteriak-teriak di masjid mengumumkan kematian seperti itu, maka itu juga tidak diperbolehkan. Nah, tetapi boleh mengumumkan kematian ketika beritanya disampaikan dari satu orang ke orang lain tanpa diumumkan dengan suara yang keras. Misal, jenengan dalam majlis seperti ini ada berita kematian, kemudian jenengan sampaikan kepada samping jenengan, ada berita Pak Fulan meninggal.
Kemudian satu nyampaikan kepada satunya lagi, ya, sampaikan kepada satunya lagi. Seperti itu tidak masalah. Tetapi kalau mengumumkan lewat pengeras suara, diumumkan dengan suara yang tinggi, dengan suara yang keras, itu tidak diperbolehkan. Kemudian terakhir, catatan untuk khusus untuk ibu-ibu, mbak-mbak, para wanita berhubungan dengan masalah masjid. Nah, perlu dipahami bahwa secara asal tidak terlarang bagi wanita untuk pergi ke masjid, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian melarang wanita-wanita untuk datang ke masjid-masjid Allah. Tetapi perlu dipahami bahwa wanita adalah makhluk yang sangat riskan, sangat besar, menimbulkan fitnah, dan aurat mereka akan menjadi masalah bagi laki-laki. Maka perlu diperhatikan bahwa barang siapa yang pergi ke masjid tidak boleh berhias berlebihan, tidak boleh memakai minyak wangi, wangian yang dapat menarik lawan jenis, memancing syahwat. Kemudian tidak boleh pula wanita-wanita yang pergi ke masjid menimbulkan fitnah. Karena ada sebagian wanita ke masjid, mereka berdandan dengan dandanan yang berlebihan sehingga kemudian menimbulkan fitnah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada para wanita, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi sebaik-baik tempat bagi wanita adalah di rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana berdandannya orang-orang jahiliyah, berdandan berlebihan, bersolek sampai menimbulkan syahwat, memancing syahwat lawan jenis. Kemudian yang paling penting juga bagi wanita adalah hendaknya dia meminta izin kepada suaminya ketika hendak keluar rumah, sekalipun itu pergi ke masjid. Ibu-ibu tadi izin tidak sama bapak-bapak? Wah, kata bapak-bapak enggak. Nah, janda sudah beda urusan kalau seperti ini. Nah, ya. Yang masih punya suami silakan izin kepada suami ketika hendak sholat ke masjid ataupun taklim ke masjid, ya, karena sebaik-baik rumah atau sebaik-baik tempat bagi wanita adalah rumahnya. Nah, sekaligus sebaik-baik masjid bagi wanita adalah rumahnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairu masajidin nisa'i qar'u buyutihin. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Nah, sekarang terbalik, banyak masjid-masjid ketika dilihat jamaahnya paling banyak adalah ibu-ibu. Nah, bapak-bapaknya mengamalkan hadis ini. Nah, ini masalah ya. Bapak-bapaknya lebih nyaman sholat di rumah, ibu-ibu lebih nyaman sholat di masjid. Ini masalah besar. Nah, jangan sampai masjid-masjid itu diisi mayoritas oleh ibu-ibu, harusnya diisi oleh bapak-bapak, karena kitalah orang yang diperintahkan untuk hadir di sholat jamaah, kita yang diperintahkan untuk hadir sholat Jumat, kita yang diperintahkan untuk memakmurkan masjid. Jangan sampai kemudian pindah tugas dengan ibu-ibu. Ibu-ibu sholat di masjid, bapak-bapak nyaman sholat di rumah. Nah, baik. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan beberapa hal atau beberapa hukum yang berkaitan dengan masjid. Sebelum kami akhiri, ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Sebenarnya bertanya, tadi kan kita katakan bahwa umumnya sholat Jumat itu tidak dilaksanakan di masjid jami. Bagaimana kalau misalnya sholat Jumat itu dilaksanakan di parkiran mall? Karena ada beberapa mall itu yang melaksanakan sholat Jumat di parkiran mall. Nah, salah satu di antara syarat sholat Jumat adalah dilakukan oleh orang-orang yang mukim, satu. Kemudian yang kedua, dilaksanakan di masjid. Maka wallahu alam, pendapat yang kami pilih adalah tidak boleh kemudian melaksanakan sholat Jumat di parkiran mall. Kalau ingin melaksanakan sholat Jumat, silakan cari masjid-masjid terdekat, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masalah anak-anak. Ji. Memang kita tidak bisa menghindari itu anak datang. Ji. Namun kadang-kadang ternyata
bikin gaduh. Iya. Padahal saat itu kita sudah melaksanakan sholat, tapi dianya itu masih ngomong-ngomongan dengan teman-temannya. Iya. Nah, apakah kita yang di dekatnya itu boleh menuntut ini dengan misalnya supaya dia diam? Iya. Boleh. Baik. Apakah kita boleh menutup mulut anak-anak yang sedang ngobrol di samping kita ketika sedang sholat? Kalau memang itu darurat maka tidak masalah. Nah, ya tidak masalah. Tapi harusnya sebelum itu kita melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu. Ya. Kira-kira anak-anak ini ramai atau tidak ketika sholat? Kalau sampai menimbulkan kegaduhan, ya kalau bisa anak-anak ini tidak ke masjid. Dan sebenarnya saya sering sampaikan kepada para jamaah, sebenarnya kalau anak-anak ramai di masjid itu bukan salah anaknya, tapi salah orang tuanya. Rata-rata anak-anak yang ramai di masjid itu pertama tidak diajarkan oleh orang tuanya bahwa di masjid itu bukan tempat untuk gaduh. Satu. Yang kedua yang paling parah adalah anak-anak yang gaduh di masjid itu rata-rata orang tuanya tidak pergi. Itu masalah. Ya, seandainya orang tuanya juga pergi ke masjid, dia bisa memberikan bimbingan untuk anak-anaknya bahwa masjid adalah tempat untuk beribadah, bukan tempat untuk gojekan, untuk ramai, untuk berbuat gaduh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, monggo. Apakah sama pahalanya sholat di masjid dan di musola? Baik, apakah sama pahalanya antara sholat di masjid dengan musola? Kalau musola yang dimaksud adalah musola dalam artian masjid kecil, maka pahalanya sama. Tapi kalau yang dimaksud musola adalah seperti yang saya sampaikan di depan tadi, maka pahalanya berbeda. Karena pahala sholat di masjid hanya berlaku untuk tempat yang statusnya memang masjid. Seperti itu. Maka tempat yang memang berlaku padanya status masjid, berlaku pula padanya hukum masjid. Yang sholat di dalamnya mendapat pahala dan seterusnya. Tapi perlu dibedakan ya. Misalnya ada orang sholat berjamaah di masjid dan sholat berjamaah di musola. Musola dalam artian sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Maka ada dua hal yang harus dilihat. Pertama, pahala sholat jamaahnya itu sendiri. Kemudian pahala tempat sholatnya juga berbeda. Gitu. Jadi ada beberapa ulama yang mengatakan sholat jamaah itu tetap utama walaupun dilakukan di luar masjid. Tetap mendapatkan pahala 27 derajat. Nah, tetapi kalau kita bicara lebih utama mana, sholat jamaah di masjid atau di musola, maka kita katakan lebih utama di masjid berdasarkan keutamaan yang sudah kami sampaikan di depan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Keutamaan berjalan kaki ke masjid tadi, apakah juga berlaku bagi yang memakai kendaraan, berupa sepeda panjang atau sepeda motor? Tentang sholat tahiyatul masjid. Nah. Di situ ada dua sholat yang sangat disunahkan juga, yaitu sholat qobliyah. Nah. Apakah bisa langsung digabung? Baik. Baik. Yang pertama pertanyaannya, kami tadi bicara tentang pahala berjalan ke masjid. Lalu bagaimana yang pakai motor? Saya tadi pakai motor. Kalau jalan kaki dari Masjid Agung ke sini, orang situ kasihan. Ya. Apakah itu juga berlaku? Yang paling sahih berdasarkan penjelasan guru-guru kami, ini hanya khusus bagi mereka yang berjalan kaki. Adapun yang menggunakan kendaraan maka tidak mendapatkan pahala tersebut. Ya, maksudnya pahala satu langkah dihapus dosanya, satu langkah dinaikkan derajatnya. Karena nanti ngitungnya bingung, apakah setiap putaran roda ataukah pakai odometer itu. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dalam satu waktu ada sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah, bolehkah dua-duanya digabung? Jawabannya boleh. Ya, misal kita masuk masjid di waktu subuh, ingin melaksanakan sholat subuh, maka boleh kita menggabungkan antara sholat tahiyatul masjid dengan qobliyah subuh, karena tata cara dua sholat ini sama, kaifiyahnya juga sama, maka boleh kita gabungkan. Sama seperti mungkin juga ketika kita di sholat-sholat yang lain yang ada qobliyahnya, kita masuk ke masjid, kemudian karena mungkin waktunya mepet untuk melakukan dua sholat secara terpisah, boleh kita gabungkan sholat tersebut, misal sholat tahiyatul masjid dengan qobliyah zuhur ataupun dengan qobliyah yang lain, seperti itu.
Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Monggo, terakhir. Untuk mengenai yang anak-anak tadi, Iya. misalkan kita mau mengajarkan anak-anak itu sholat di rumah, kalau misalkan anaknya itu adalah laki-laki dan mungkin dia secara bacaan sholat udah bisa, itu antara ibu dan anaknya, walaupun dalam kaidahnya anaknya belum balik tapi udah mengerti bacaan sholat, itu menjadi imam siapa? Yang menjadi imam ibunya. Nah, yang menjadi imam ibunya. Posisi sholatnya? Iya, posisi sholatnya kalau anak-anak itu tidak masalah ya. Tidak masalah anak-anak sholat di samping ibunya ataupun di belakang ibunya. Ini kan dalam rangka taklim, ya kan? Kita bicara dalam rangka taklim, mengajarkan anak-anak, maka tidak masalah. Ya. Yang menjadi panduan adalah ibunya, karena yang jelas ibunya lebih tahu. Walaupun anak itu bacaannya lebih fasih atau mungkin bacaannya sudah standar, sudah bagus, maka kalau untuk latihan yang menjadi pemimpin adalah mereka yang lebih paham ilmunya. Seperti itu, ya. Sehingga jangan kemudian kita bicara anak yang belum balik di sholat berjamaah dengan ibunya di rumah, kemudian anaknya jadi imam, nah ibunya jadi makmum, tidak bisa, karena status anak di sini belum balik. Nah, berbeda dengan statusnya kalau anak itu sudah balik. Dan kalau anak sudah balik ya nggak sholat di rumah tapi sholat di masjid, karena pasti dia sudah bisa dipahamkan seperti itu. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan pagi hari ini. Semoga yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi khususnya dan untuk jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa terkait hatinya dengan masjid, karena pada hari kiamat nanti akan ada golongan-golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.